Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Aliksan dengan NIM 0702212142 kelas Sistem Informasi 4. Jadi di dalam video ini teman-teman, saya akan mereview atau mendetail mengenai perfilman atau mereview sebuah film yang berjudul Morbius tahun 2022. Setelah merilis Venom Let the Be Rich pada tahun 2021 lalu, Sony Spider-Man Universe atau SSU yang sering kita kenal siap kembali dengan film yang luar biasa pada 2022 ini. Namun dari beberapa masalah seperti pandemi gitu teman-teman, yang membuat aktivitas kita ataupun semua kegiatan kita tertunda, membuat film Morbius ini delay gitu. Banyak sekali hambatan untuk tayangnya gitu. Sebenarnya film Morbius ini sudah rampung pada tahun 2020, namun dirilis pada tanggal 30 Maret 2022. Jadi teman-teman udah pada nonton belum film Morbius ini? Film Morbius ini merupakan sebuah film yang bergenre sci-fi, fantasi, yang dimana di dalam filmnya ini terdapat beberapa penjelasan ilmiah berupa percobaan eksperimen pencocokan sel-sel pada makhluk gitu teman-teman, yang dimana film Morbius ini mengisahkan sosok Michael Morbius atau Jared Leto yang merupakan seorang dokter yang mencari cara untuk menyembuhkan penyakit yang ada di dalam tubuhnya itu. Jadi kayak pemerannya ini punya penyakit, cuman dari berbagai aspek tidak bisa menyembuhkan. Jadi dari dirinya sendiri yang menyembuhkan gitu. Berhubung juga kayak pemerannya ini jenius gitu. Jadi dia mencoba untuk mencari cara untuk bisa menyembuhkan dirinya lewat pemerannya, yaitu Michael Morbius di dalam filmnya. Film ini atau dia menderita penyakit ini teman-teman sudah lama, dari dia kecil. Lalu ketika dia remaja, Michael ini bertemu dengan Lucien atau Milo, itu kayak pemeran keduanya atau enggak, best couple gitu lah teman-teman, yang juga menderita penyakit yang sama. Jadi di dalam film ini ada dua manusia yang memiliki dua penyakit yang langka gitu. Setelah membuktikan kejeniusannya saat berhasil menyelamatkan Milo di dalam filmnya yang sekarat, Michael akhirnya pergi ke sekolah khusus untuk meneliti berbagai eksperimen supaya bisa menyembuhkan dirinya gitu. Setelah bereksperimen yang luar biasa, Michael Morbius ini menemukan obat untuk menyembuhkan penyakit miliknya dan juga Milo gitu. Michael yang kini sudah beranjak dewasa dan telah menjadi dokter akhirnya menemukan cara buat menyembuhkan penyakitnya dengan cara menggabungkan DNA kelelawar. Namun setelah melakukan eksperimen terhadap dirinya sendiri, Michael ini justru berubah menjadi monster atau vampir yang haus darah, yang jadi bahaya buat manusia gitu. Yang kayak jadi dia berubah jadi monster itu kayak menakutkan dan seram gitu, dan nggak terkontrol dari dirinya gitu. Jadi kayak seketika dia berubah langsung nggak terkontrol gitu kehidupannya gitu. Bagian menarik dari film ini benar-benar cuman berproses pada Michael Morbiusnya aja, kayak dia berubah dari atau kayak mana cara dia untuk bisa sembuh dan berubah menjadi monster. Namun dengan kualitas gambar yang luar biasa dan pemilihan sound yang tepat dan serta acting dari beberapa pemainnya membuat film Morbius ini menjadi hidup gitu dan cocok untuk dinikmati. Menurut penilaian saya, akibat dari alur cerita yang tidak kompleks,
hanya menceritakan proses perubahan dari aktornya, membuat film Morbius ini tak punya fokus gitu, tak punya fokus tujuan lagi sebagai karakter. Memang setelah itu muncul konflik baru ketika Milo itu yang kawannya tadi ikut berubah jadi vampir. Jadi di dalam ceritanya itu Milo juga penasaran dengan dengan eksperimennya, lalu dia mencobanya. Seketika juga dia berubah jadi vampir. Tapi Mikel justru berkesan terpaksa buat menghentikan sahabatnya. Jadi kayak mereka tuh bukan duet, saling menghentikan akibat dari ulah Morbius ini. Hal ini membuat keseluruhan cerita dalam film ini terasa sangat datar dari awal hingga akhir. Soalnya tidak ada adegan yang bisa membuat saya pribadi merasakan sesuatu yang spesial saat menontonnya. Seperti momen kayak plot twist, bahkan kehadiran unsur romansanya sendiri pun tidak ada. Kayak beberapa adegannya juga terkesan hambar dan lagi-lagi terkesan terpaksa buat dihadirkan di dalam filmnya gitu loh. Kayak ini tampilkan aja lah di situ gitu, mau nggak mau gitu. Jadi kayak unsur terpaksa gitu loh guys. Bukan dari ceritanya aja yang nggak kompleks teman-teman. Ternyata Morbius ini juga mengalami permasalahan yang sama dengan film yang sebelumnya, yaitu film Venom Let the Be Garage. Kalau teman-teman sudah nonton gitu, mereka ini sama sebenarnya, sama kayak satu naungan gitu. Hal ini karena keduanya sama-sama memiliki karakter dan konsep cerita yang sangat potensial buat dikemas dengan cara yang brutal gitu. Namun keduanya sama-sama berbentuk dengan rating usia. Kayak rating usia itu juga kayak berpengaruh sih sebenarnya teman-teman di dalam perfilman gitu. Karena apa? Ranting di dalam film Morbius ini membuat kengerian Michael Morbiusnya itu sendiri ataupun Milonya sebagai sosok vampir yang kalau kita lihat tuh kayak mengerikan gitu, terpaksa kayak ya nanggung gitu teman-teman. Kayak nggak bisa unsur-unsur yang sangat mengerikan ataupun yang brutal gitu nggak bisa ditampilkan gitu karena faktor rating itu. Jadi di dalam perfilman juga akibat rating itu kualitas filmnya agak nurun sedikit gitu loh. Namun satu-satunya acting yang berhasil menarik perhatian dalam film ini terletak pada sosok Matt Smith-nya gitu. Matt Smith gitu yang memerankan Lucian alias Milo selaku sahabatnya Michael Smith, yang dimana aktor ini sangat kayak ya biasa gitu, kayak dia enjoy membawakan filmnya gitu. Kayak Milo ini ya energik di usia yang sembuh gitu, kayak dia udah sembuh ya udah enjoy energik gitu. Bukan dari segi cerita yang aja nggak kompleks teman-teman, ternyata Morbius ini juga mengalami permasalahan yang sama dengan film sebelumnya, itu film Venom Let the Be Carnage. Kalau teman-teman udah lihat, kayak hal ini kayak keduanya ini sama-sama memiliki karakter dan konsep cerita yang sangat potensial buat dikemas dengan cara yang brutal sebenarnya gitu. Cuman karena rating usia di dalam filmnya yang 13 tahun gitu, kayak membuat film ini kayak susah untuk ditunjukkan kualitas atau kayak karakternya gitu. Kayak sebenarnya kayak Michael Morbius dan Milo itu kayak sosok vampir yang sangat buas, sangat menyeramkan. Akibat dari rating perfilmannya yang dicantumkan cuman PG-13, ini membuat kayak kesannya itu nanggung gitu teman-teman. Kayak kita ya dia mau membunuh atau mau mencekik gitu mangsanya itu kayak nanggung gitu karena akibat dari faktor rating. Jadi sebenarnya teman-teman di dalam perfilman juga rating usia itu juga berpengaruh ya teman-teman dalam kualitas filmnya itu sendiri. Hasilnya dari kengerian dua vampir itu di dalam film ini kayak meninggalkan kesan yang terlalu kayak ya udah kayak biasa aja gitu. Padahal di dalam komiknya itu dia ini sangat yang kayak brutal, ganas yang kayak mana gitu. Namun satu-satunya acting yang berhasil menarik dalam film ini terletak pada Matt Smith. Saya suka itu. Matt Smith ini kayak yang memerankan Lucian ini yang Milo
selaku sahabatnya Michael ini kayak terlihat dia itu sangat enjoy gitu, enjoy kayak sangat kayak ya kayak enjoy dalam actingnya gitu, yang energik gitu seusai dia sembuh gitu ya. Kayak hal ini membuat penampilannya ini kayak berhasil meninggalkan kesan saya gitu, ikut nyaman gitu dengan karakternya walaupun dia ini villain gitu. Sementara itu ada juga karakter yang menurut saya kehadirannya itu terasa sangat ya udah itu nggak muncul pun itu nggak apa-apa gitu loh. Sebenarnya itu nggak muncul pun juga nggak apa-apa, nggak jadi masalah gitu. Kayak dua FBI itu, yaitu kayak si Alberto Rodriguez atau dalam filmnya Alma Digari dan Simon Stroud dalam filmnya itu Gibson, itu kayak mereka muncul pada saat orang dibunuh aja gitu. Menurut saya mereka nggak muncul pun atau nggak diperankan juga nggak masalah gitu. Tapi tenang guys, tenang teman. Film Morbius ini memang banyak sekali kayak kontra dan pro-nya gitu. Ada yang sebagian suka dan luar biasa, dan yang sebagian juga kontra dengan filmnya ini. Tapi saya pribadi itu kayak ya enjoy gitu ya, cocok gitu, bagus untuk dinikmati gitu. Walaupun ada beberapa faktor atau kesalahan dalam film ini, namun dari segi kualitas dan kuantitasnya yang sebelumnya saya sebuti, yang mulai dari kualitas gambarnya, pemilihan audionya, membuat film yang satu ini atau film Morbius ini bisa bersaing gitu dengan film-film lain yang terkhusus dengan genrenya sci-fi gitu teman-teman. Ya mungkin itu saja sedikit review dari saya mengenai film Morbius tahun 2022. Saya sendiri oke gitu, oke 2 gitu pada film ini. Sekian dari review saya. Apabila ada sedikit kata-kata ataupun ucapan yang bebelit gitu teman-teman, mohon dimaafkan ya.